Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa yang berbahagia serta para pendidik sekalian, pertemuan ini kita akan mulai menyampaikan materi yang berkenaan dengan bagaimana kita membelajarkan IPA kepada anak-anak. Dan pada kesempatan ini kita akan menggunakan satu buku yang berjudul Teaching Children Science: A Discovery Approach. Buku ini edisi ke-7 dan berangkat tahun 2010. Jadi 1 tahun kedaluarsanya karena sekarang 2021. Meski demikian buku ini insya Allah masih relevan untuk kita pakai. Mudah-mudahan bisa mengantarkan kita pada tujuan nantinya. Dan buku ini ditulis oleh Abbruscato dan De Rosa. Ya. Secara umum buku ini terdiri dari 2 bagian besar. Yang pertama adalah strategi-strategi dan teknik-teknik yang digunakan untuk membelajarkan IPA. Kemudian yang kedua, materi-materi atau tema-tema IPA yang biasa diajarkan untuk anak-anak. Ya. Baik, kita akan mulai dari chapter pertama. Kita lewati preface-nya. Ya. Inquiry, the path; discovery, the destination. Inquiry merupakan jalan jalan. Kemudian discovery adalah tujuannya. Jalan menuju itu kita sebut dengan inquiry. Sementara tujuannya adalah discovery. Inquiry kadang diterjemahkan dengan rasa ingin tahu, keingintahuan, ya. Sementara discovery itu adalah penemuan, ya, menemukan. Ketika seseorang dikatakan telah menemukan, berarti dia sampai pada destination-nya. Inquiry tidak sekedar mengajarkan IPA, tetapi menggunakan IPA untuk mengajar berpikir. Ya, di sini kita bisa ambil pelajaran bahwa thinking itu diajarkan. Karena diajarkan berarti ada satu perkembangan yang menunjukkan semakin baik. Ya, artinya kita katakan awalnya tidak bisa berpikir dengan baik, lalu bisa berpikir dengan baik. Baik, kemudian penulis menggunakan satu ungkapan di situ, kesempatan untuk menyentuh masa yang akan datang atau esok hari, tomorrow. Lalu penulis menggunakan satu ungkapan, mengutip satu ungkapan, all of the flowers of all of the future are in the seeds of today. Seluruh bunga yang ada di masa yang akan datang, ya, pada saat ini bentuknya adalah biji-bijian, ya, dalam bentuk benih, ya. Saat Anda bangun pagi, demikian kata penulis, dan memulai hari baru Anda, saya saya menginginkan Anda dapat teringat pada suatu hal menggunakan 3 baris di atas, ya, bahwa ada satu potensi yang sangat luar biasa yang ada di dalam hati dan pikiran anak, ya, di hati-hati dan pikiran-pikiran anak, ya, ada potensi yang luar biasa. Dan Anda adalah sosok yang mengembangkan pikiran mereka, juga menjadi sosok yang momong mereka, mengasuh. Mind stretcher itu berkenaan dengan bagaimana seorang guru itu mengembangkan pikiran, sementara caretaker itu guru sebagai sosok pengasuh.
Yang pertama berkenaan dengan pikiran, akal, kognitif. Yang kedua berkenaan dengan aspek rasa, caretaker. Anda sebagai seorang petani yang memiliki biji, benih, kemudian ditanam, lalu Anda akan membuat satu lahan yang sangat subur di sana sehingga benihnya itu dapat tumbuh, biji-bijiannya dapat tumbuh. Tentunya lahannya subur sehingga benih itu dapat tumbuh dengan baik. Bagi seorang guru, lahan itu adalah ruang kelas atau ruang di luar kelas, ruang apapun, terbuka, tertutup, yang digunakan anak-anak untuk belajar sehingga mereka itu tumbuh dengan baik di situ. Gak hanya itu, layaknya seorang petani yang merawat tanamannya, menyiram, memupuk, memagari kebunnya, kemudian mengusir pengganggu-pengganggu, mengobati jika sakit. Guru juga demikian. Dia akan merawat anak-anak yang diamanahkan oleh orang tua kepada mereka untuk dididik, dirawat, dimomong. Ketika ada yang sakit disembuhkan. Ketika batinnya anak sakit disembuhkan. Dia dilindungi dari hal-hal yang tidak baik dari luar. Disiapkan lahan yang nyaman untuk mereka. Artinya ruang kelas itu menjadi sangat nyaman untuk mereka. Nyaman itu bukan berarti kemudian mereka bisa belajar sambil bermain. Bukan seperti itu. Tetapi nyaman sebagaimana anak itu memang seharusnya belajar dengan memperhatikan adab-adabnya. Ya, karena belajar, ya bermain ya bermain. Ya. Ada saatnya untuk belajar, ada saatnya untuk bermain. Dan tidak ada istilah belajar sambil bermain. Itu artinya anak-anak tidak serius dan tidak menjaga adab pada gurunya. Apa dan bagaimana Anda mengajar anak-anak Anda akan mengantar Anda pada satu waktu yang Anda nggak akan pernah tahu. Anda tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi pada saat itu. Tetapi bahwa hasil dari apa yang Anda ajarkan pada anak-anak dan bagaimana cara Anda mengajarkan hal itu kepada anak-anak, itu sangat akan menentukan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tentunya setelah keputusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini merupakan suatu tanggung jawab yang sangat luar biasa, butuh dedikasi. Ya, dedikasi itu kita sebut pengabdian, ya. Energi yang luar biasa. Dan yang terpenting adalah satu keyakinan yang kuat bahwa apa yang akan Anda lakukan dan bagaimana Anda melakukan hal tersebut, it will actually change lives. Ya, sangat dapat mengubah kehidupan seseorang. Apa dan bagaimana Anda mengajar will touch tomorrow. Ya, akan menyentuh masa yang akan datang, akan menyentuh esok hari. Artinya bekasnya itu akan sangat terasa pada masa yang akan datang. Seorang guru sekolah dasar mungkin tidak akan merasakan secara langsung ya apa yang dia ajarkan, bagaimana dia mengajarkan. Yang merasakan mungkin guru SMP, SMA, dosennya dan seterusnya. You will touch tomorrow. Anda akan menyentuh masa yang akan datang. Itulah yang ungkapkan oleh penulis, ya, dengan memisalkan guru itu sebagai sosok petani yang dia bertanggung jawab atas benih yang dia tanam dan seterusnya. Dan penulis di situ mengungkapkan ada satu potensi yang sangat luar biasa pada hati dan pikiran anak-anak. Ya, didahulukan hati karena lebih penting daripada pikiran. Ibarat orang pendekar menggunakan pedang. Jadi ingat ini satu buku komik yang pernah saya baca pada saat saya masih kelas 5 sekolah dasar.
Kung Fu Boy namanya. Iya, waktu kecil saya dibiasakan membaca oleh suwargi bapak saya, dan hadiah-hadiah yang saya terima biasanya berupa buku, sehingga saya terbiasa membaca meskipun komik. Dan saya ingat di situ ada satu pelajaran ketika guru Yusen, ya, gurunya Jinmi itu memberi satu pelajaran pada Audo, ya, muridnya. Ya. Jadi pendekar itu sebelum menggunakan pedang harus punya gagang yang kuat dan baik terlebih dahulu agar tidak melukai tangannya pedang itu. Kemudian Audo mengatakan, jangan-jangan nanti pedangnya sudah berkarat sementara saya membuat gagangnya membaik gitu. Dan kata guru Yusen, dulu waktu muda saya berpikir demikian, karena hal itulah saya menjadi hancur hidup saya gitu. Ya, ini itu cerita fiksi, tapi memberikan satu pelajaran kalau punya gagang yang bagus itu merupakan satu hal yang asasi bagi seorang guru, sehingga dia bisa menggunakan pedangnya dengan baik dan memegang bilah pedangnya dengan baik, sehingga pedang itu akan termanfaatkan, ya, akan tepat sasaran. Pikiran itu bilah pedangnya, hati adalah gagangnya. Maka kalau guru diibaratkan seperti itu, maka gedung yang megah, fasilitas yang wah, kemudian gaji yang mewah, ya, atau kebalik, ya, gedung megah, fasilitas mewah, gaji yang wah, dan seterusnya, bukan satu hal yang sangat-sangat asasi ketika guru itu tidak memiliki satu kemampuan untuk membelajarkan IPA kepada anak-anak atau apapun, ya. Nah, maka dikatakan guru itu lebih penting daripada metode atau gedung dan fasilitas yang lainnya. Kalau ditarik lagi, ya berarti fasilitas, gedung, dan kemewahan itu tidak lebih penting daripada metode pembelajarannya. Sementara metode itu tidak lebih penting daripada guru, dan ruh seorang guru itu jauh lebih penting daripada guru itu sendiri. Nafs jiwanya seorang guru itu jauh lebih penting, karena anak-anak itu masih bersih, ya, sehingga untuk menyentuh mereka, ya disentuh dengan sesuatu yang bersih. Maka gurunya harus juga ikut bersih hatinya, sehingga dia bisa menyentuh hati para anak-anak tersebut. Nah, dengan cara seperti itu akan ada satu komunikasi batin, komunikasi jiwa, ya, sehingga tidak merupakan satu transfer knowledge saja, transfer pengetahuan saja tanpa ada rasa cinta di situ. Nah, itu pembukaan yang diungkapkan oleh penulis, yang dikemukakan oleh penulis, bahwa guru itu memerlukan satu dedikasi, satu pengabdian, ya. Jangan cari duit dengan menjadi guru, ya. Itu bukan tempatnya di situ gitu. Tetap, dan guru itu juga butuh satu energi, ya, energi yang sangat besar, ya, tentunya waktu, dan yang jelas unwavering belief, ya. Ada satu keyakinan, ya, dalam diri guru untuk menunaikan amanah yang dia pikul gitu. Nah, ini pembukaan, ya, dari penulis. Semoga ini bisa menjadi dasar bagi kita untuk melangkah selanjutnya. Baik, saya cukupkan sampai di sini.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.